wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Teh Isti dan Ibu Dina, pada hari ini insya Allah saya yang akan memandu acara Zoom hari ini ya Bu ya. Baik, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Mungkin bapak baru bapak Jalal ya. Mudah-mudahan insyaallah saya jadi sendiri ya. Alhamdulillah sehat Bu. Apa kabarnya Pak? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah hari ini kita akan tatap wajah ya, tatap muka meskipun via online, tidak mengurangi keberkahan datangnya ilmu dan juga manfaatnya ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Nah, alhamdulillah kita hari ini akan ada inspiring talk mendidik gaya hidup halal dalam keluarga bersama Ibu Dina Sujana dan juga Teh Isti Hairani sebagai moderatornya nanti. Untuk itu pasti sudah tidak sabar ya untuk ke acara materinya nih hari ini yang insya Allah dari judulnya saja sudah seru sekali ya. Nah, kita mulai aja acaranya dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semoga dengan acara ini lebih berkah lagi, mari kita buka acara ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari Teh Nur dan Teh Ian yang akan dibacakan oleh Teh Nur dan Teh Ian. Dipersilahkan kepada Teh Nur dan juga Teh Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Deva sudah mengizinkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Perkenalkan, saya Nuryani dari Bumi Inspirasi. Jika ibu-ibu dan teman-teman mau ikut membaca, boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat 168. Dan juga nanti ada surat An-Nahl ayat 114. Kita mulai dari surat Al-Baqarah dulu, ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Boleh sekarang dibuka surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Teh Nur dan juga Teh Ian ya, Teh Nuryani yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini membimbing dan juga membuka acara ini supaya lebih berkah lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga selamat datang kepada Bapak Camat dari Kecamatan
Kecamatan Coblong. Selamat datang Bapak dan selamat bergabung di acara Zoom Inspiring Talk ini. Mudah-mudahan dari kehadirannya Bapak Camat bisa membawa motivasi kepada kita semua ya. Nah, baiklah untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita akan mulai acaranya. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu moderator yang akan memandu jalannya acara Inspiring Talk ini, yaitu Teh Isti Khairani. Assalamualaikum Teh Isti. Waalaikumsalam, Teh Deva. Nah, beliau ini adalah sebagai financial trainer ya, financial trainer for women and kids. Kemudian juga beliau sebagai founder Bumi Inspirasi Learning Center, mendirikan bank sampah, kemudian ada TK juga ya Teh ya. Dan Masya Allah beliau itu sudah kemana-mana nih, dari dalam negeri sampai ke luar negeri juga ya Teh ya. Sudah berbagi inspirasinya di United Kingdom, kemudian berbagai ke negara-negara lainnya seperti Hong Kong, Malaysia, dan lain sebagainya. Dengan visinya untuk mewujudkan keluarga cerdas finansial, ramah lingkungan, dan berakhlak mulia. Masya Allah. Nah, insya Allah kita akan dipandu oleh beliau untuk ke materinya. Untuk itu, untuk melanjutkan ke acara intinya, saya serahkan kepada Teh Isti, dipersilakan. Ya. Terima kasih Teh Deva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi bersama ya di sore hari ini dan atas izin Allah di acara Inspiring Talk halal mendidik gaya hidup halal dalam keluarga. Terima kasih banyak kepada Bu Dina, Ketua Harian Pusat Halal Salman ITB yang sudah hadir, yang insya Allah akan berbagi inspirasi kepada kita semua. Insya Allah ini ibu-ibu di sini dan ada beberapa bapak juga ingin sekali mendapat inspiring talk dan juga kajian-kajian tentang halal, karena memang edukasi halal itu sangat penting, terutama di pendidikan keluarga. Alhamdulillah di hari ini hadir Pak Camat Coblong yang luar biasa mendukung kita. Kemudian ada Ibu RW, Ibu Dewi. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian Ibu Ustazah Min dan juga ibu-ibu dari Kecamatan Coblong, terutama dari Cisitu, dan alhamdulillah ada Pak Jala jauh-jauh dari UIN, dosen UIN Aceh hadir di sini karena beliau juga adalah ketua pusat halal di UIN ya Pak Jala ya. Oke. Sebelum kita mulai sharing dari Bu Dina, pasti Bapak dan Ibu di sini sudah nggak sabar. Saya izin membacakan dulu CV dari Ibu Dina. Ibu Dina Sujana lahir di Jakarta 1 November 1969. Pendidikan beliau adalah S1 dari Teknologi Pangan Universitas Pasundan Bandung tahun 87. Dan Masya Allah pengalaman beliau dalam organisasi, Ibu Dina berpengalaman sebagai auditor halal dari tahun 1991 sampai 1997 di Jawa Barat. Penulis dan tim Jurnal Halal Harian Republika 1995, Bu Dina juga sebagai perintis berdirinya LPPOM Jawa Barat, juga founder komunitas peduli halal makanan Jepang dari 2005 sampai 2010, karena Bu Dina juga pernah tinggal di Jepang ya Bu ya. Kemudian ikut perintis halal di Jepang tahun 2005 sampai 2010, dan juga menjadi pendiri Pusat Halal Salman ITB di tahun 2015 dan Ketua Harian Pusat Halal Salman ITB 2015 dan pendiri Konsorsium Halal Center Jawa Barat di 2019 dan juga merupakan tim penyusun berdirinya Universitas Muhammadiyah Bandung, penyusun utama Borang Prodi Teknologi Pangan Halal. Masya Allah pengalaman Bu Dina dan juga dari pengalaman sebagai narasumbernya di berbagai kajian dan berbagai kajian halal dan juga
aktif menulis juga. Insya Allah kita akan belajar bersama dengan Bu Dina hari ini. Saya banyak banget pertama belajar halal itu dapat inspirasinya ibu-ibu dari Bu Dina ini. Ternyata halal itu ilmunya detail sekali dan kita selama ini mungkin awalnya merasa halal itu cukup nggak makan daging babi. Padahal ternyata turunan babi itu banyak sekali. Nanti Bu Dina akan sampaikan. Ternyata babi itu semuanya digunakan untuk berbagai produk makanan atau produk lainnya yang perlu kita pahami, kita ketahui, dan kita edukasi kembali ke keluarga atau ke tetangga terdekat. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Dina, mangga dipersilakan untuk sharing tentang peran mendidik gaya hidup halal dalam keluarga. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Neng Isti yang kita bertemu sudah beberapa kali ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi satu kehormatan ini sampai Pak Camat juga bisa hadir ya. Biasanya jarang-jarang gitu ya pejabat pemerintah bisa hadir dalam acara sosialisasi dan edukasi halal ini. Jadi terima kasih kepada panitia yang dengan semangat sekali untuk mendengarkan celoteh saya ya disebutnya mengenai halal ini. Jadi betul Neng Isti tadi kalau belajar halal itu tidak bisa waktunya sejam 2 jam ya. Saya diberikan waktu berapa jam ya? Sekitar 45 menit Ibu. Oh, 45 menit. Ya, kalau di Salman itu 1 semester belajar halal itu. Jadi saya harus ngebut ya karena ini kan waktunya ini insya Allah mungkin nanti berseri aja Neng Isti kita bahas tentang titik kritis tentang pangan, obat, kosmetik, kemudian juga kita belajar tentang pariwisata halal dan lain sebagainya. Bahkan kita coba juga untuk riset-riset mengenai halal ya. Jadi alhamdulillah halal ini sudah ada di Indonesia itu hampir 30 tahun lebih ya. Sejak didirikannya LPPOM MUI waktu kasus lemak babi yang diinikan oleh Universitas Brawijaya waktu itu oleh almarhum Pak Tri ya. Ngomongin ini makanan halal buat anak-anak. Jadi insya Allah saya itu pelaku sejarah ya karena dari awal berdirinya halal di Indonesia itu alhamdulillah saya ada gitu ya. Jadi sekarang ini juga saya baru selesai melototin undang-undang hak cipta kerja atau ini yang terutama dengan halal tersebut. Jadi mungkin kalau diceritakan sih sampai beduk subuh nggak akan selesai. Jadi kita langsung aja Neng Isti ke kita share itunya materinya. Kita share screen ya. Mangga. Ini kita mendidik gaya hidup halal dalam keluarga ya. Jadi bagaimanapun juga bahwasannya dengan kita bergaya hidup halal, insya Allah keluarga yang kita bina itu akan berkah ya dunia akhirat. Ya lanjut lagi ke berikutnya. Apa sih yang disebut dengan gaya hidup halal itu? Jadi apabila seseorang yang memiliki gaya hidup yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut, ya, jadi dalam hal ini mematuhi ajaran dari Al-Quran ya yang disampaikan oleh Nabi kita, kemudian kesadaran akan pentingnya aturan tersebut dalam kehidupan berubah menjadi satu gaya hidup yang kini dikenal dengan bergaya hidup halal. Jadi dalam hal ini kita sangat bersyukur ya bahwasannya hanya agama Islamlah yang sangat mendetil mengatur ke hal-hal yang luar biasa yang tidak diulas oleh agama yang lain ya. Masalahnya ke tata kehidupan terutama masalah halal ini. Ya, lanjut lagi Neng. Nah, ini gaya hidup halal ini mencakup dari pangan halal ya. Jadi dalam hal ini konsep halal tidak hanya terbatas substansi makanan, tapi juga harus memperhatikan aspek
mata rantai produk ya, atau supply chain gitu ya, mulai dari produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Jadi betul tadi kata Neng Isti bahwasannya halal itu sangat kompleks ya, bukan hanya tidak sekedar makan babi dan hammer gitu ya, tetapi banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Nah sekarang menuju gaya hidup halal juga, kita itu ada yang disebut dengan keuangan Islam. Jadi sekarang muncul bank-bank syariah ya. Nah itu merupakan gaya hidup halal yang harus kita lakukan. Jadi kita menghindari dari riba, menghindari dari transaksi-transaksi yang diharamkan dan sebagainya gitu ya. Jadi prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang harus menghindari transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Nah sekarang lagi tren tentang wisata halal. Jadi kegiatan wisata yang mengacu pada aturan hidup umat Islam. Jadi wisata halal itu bukan untuk mensyariahkan suatu destinasi pariwisata, bukan sama sekali. Tetapi mengakomodir kebutuhan daripada umat Islam itu untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi tujuan utama dari wisata halal itu adalah bagaimana kita sebagai Muslim itu difasilitasi untuk ibadah ya, dalam arti musolanya yang memadai, kemudian tersedianya makanan halal. Kemudian kalau seandainya mau melihat atraksi, misalnya itu boleh atau tidak tergantung daripada si wisatawannya tersebut gitu ya. Jadi misalnya karena jangan sampai kita berbenturan dengan budaya ya. Ya, misalnya kan melihat jaipongan dan lain sebagainya itu silahkan aja gitu, tidak dilarang di dalam wisata halal. Ya, lanjut lagi. Nah, ini passion ya. Kebetulan sekali karena saya hidup dari Salman itu sejak masa putih biru ya. Jadi Salman itu merupakan pelopor daripada busana muslim di Indonesia ya. Jadi kita dulu itu sejak SMA itu sudah terbiasa dengan demo ya. Jadi demo untuk supaya anak-anak SMA, anak sekolah itu bisa berhijab. Jadi alhamdulillah sekarang kan sudah tidak asing lagi gitu ya. Kemudian juga ini tentang media dan rekreasi halal ya. Jadi sarana muslim untuk membangun diri ke arah yang positif. Jadi kita akan menampilkan banyak media cetak, kemudian tentang puisi, ini apa? Mohon maaf, saya lagi hujan ini ya. Kita lanjut lagi. Ini juga tentang obat dan kosmetik halal ya. Jadi obat dan kosmetik dari mulai materialnya, pembuatannya itu harus juga halal ya, dengan diterbitkannya sertifikat halal, jaminan halal. Ya, lanjut lagi. Nah, ini gaya hidup halal. Jadi kalau seandainya kita ingin mengkonsumsi suatu produk makanan ya, dalam hal ini pangan itu makanan dan minuman. Jadi perhatikan gambar kemasan. Jadi dalam hal ini coba cek logo halalnya, apakah sudah ada logo halalnya, kemudian cek tanggal kadaluarsanya, kemudian cek kemasannya. Dalam hal ini apakah si kemasan tersebut kembung atau penyok dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ini cek perizinannya, biasanya dikeluarkan oleh BPOM ya. Kemudian juga restoran bisa kita cek kehalalannya. Nanti saya jelaskan lagi tentang bagaimana etika daripada restoran tersebut. Lanjut lagi. Nah, ini halal. Halal kan kalau kita ke Mekah itu halal berarti diperbolehkan ya. Jadi dibolehkan menurut syariat Islam, tidak terbuat dari bahan najis dan haram, kemudian tidak terkontaminasi bahan haram dan najis, kemudian tidak memabukkan dan membahayakan. Kata halal itu biasanya satu kesatuan dengan toyib ya, jadi halalan toyiban, baik dan bersih, kemudian aman, sehat, higienis, bermanfaat, otentik, kemudian berkualitas dan sesuai dengan persyaratan. Ya, lanjut lagi. Ini karena materinya banyak ya, jadi saya ngebut gitu ya. Jadi mohon nanti kalau ada pertanyaan di itu aja ya, di question and answer atau di chatting ya. Jadi boleh di kolom chat kalau ada pertanyaan. Ya, siap.
Jadi jenis-jenis makanan yang diharamkan tadi sudah dibacakan ayat-ayat suci ya, antara lain Al-Baqarah, kemudian An-Nahl, kemudian juga ada Al-Maidah juga ya. Di sini pelarangan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian daging binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, kemudian daging binatang yang tidak disebut asma Allah ketika disembelih, kemudian masalah khamr ya atau minuman, makanan yang memabukkan dan turunannya. Ya, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini yang dilarang dalam Quran Al-Baqarah ayat 173 itu babi ya, dalam arti babi dan turunannya, bukan berarti kakeknya, neneknya ya, tapi secara keseluruhannya gitu ya. Kemudian juga ini bangkai, kemudian darah, kemudian binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ya. Ini juga mungkin salah satu dari biasanya rangkaian adat istiadat ya. Biasanya kalau peresmian jembatan biasanya itu si binatang itu dipersembahkan untuk para leluhur gitu ya. Kemudian ini hewan buas, bertaring, menjijikan, kemudian hewan yang hidup di dua alam. Nah, kemudian ini bagian tubuh manusia. Jadi ini pengecualiannya ya, semua hewan yang berasal dari laut dan hidup di air adalah halal. Jadi tidak perlu disembelih. Kebayang aja kalau seandainya si ikan harus disembelih kan, ikan teri satu-satu gimana coba ya. Ini ada pengecualian ya. Nah, ini masalah darah juga ya. Darah juga kan bisa itu ada juga bagian tubuh manusia. Kadang kita itu secara leptek kalau seandainya kita teriris, kadang suka diemut gitu ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak dibolehkan karena kita memakan bagian tubuh kita sendiri gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini bangkai. Alasannya itu secara ilmiah ya, bangkai itu kenapa diharamkan? Jadi darahnya kan tidak keluar ya. Kalau disembelih kan darahnya keluar. Nah, ini darah itu merupakan media yang terbaik bagi bakteri pembusuk ya, di mana itu sangat berbahaya bagi manusia yang memakannya. Kemudian jika kematian hewan tersebut adalah karena penyakit, biasanya antrak ya, maka dikhawatirkan itu bisa menular ke tubuh manusia. Kemudian karena darahnya tidak mengalir, akhirnya busuk ya, jadi dikeluarkan busuk itu jadi bau yang dihasilkan dari senyawa racun yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk. Jadi banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh bangkai. Jadi kenapa gitu? Melarang apa yang istilahnya tuh ada ilmiahnya gitu ya, pelarangannya itu gitu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini babi ya. Kenapa sih babi itu sampai diharamkan? Jadi ada cerita waktu saya diskusi dengan orang Jepang itu, bahwasannya ini saya ceritakan semua alasan-alasan babi ini ya. Jadi mengandung cacing pita, kemudian ada kolesterol, kemudian ada bisa menyebabkan hampir kalau saya pernah baca di jurnal itu ada sekitar 74 penyakit yang disebabkan oleh babi ya. Nah, cuma si orang Jepang tersebut dia protes ya. Saya itu dari orok sampai aki-aki makan babi, tapi sehat walafiat katanya gitu ya. Sedangkan orang Islam itu yang ini dilarang, itu dilarang, katanya tuh bisa mati muda karena penyakit. Nah, saya tuh bingung juga ya, harus jawab apa kepada orang yang non-Islam gitu ya. Jadi akhirnya saya teringat bahwasannya dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami taat. Jadi sesungguhnya pengharaman babi itu adalah untuk menguji manusia. Apakah manusia tersebut patuh dan taat terhadap aturannya. Jadi hanya untuk menguji gitu ya sebenarnya. Karena menurut orang non-muslim ya yang sering makan babi, dan pada kenyataan bahwasannya daging babi itu yang paling murah gitu ya ininya. Nanti saya bicarakan mengenai babi ini secara detail ya. Sekarang syarat produk halal itu menurut syariat ya. Jadi halal semua bahannya tanpa kecuali. Kemudian halal cara memperolehnya. Nah, dalam memperolehnya ini mungkin Ustadz lah yang lebih paham ya
bagaimana cara memperoleh rezeki itu ini, kemudian halal dalam memprosesnya, halal dalam pengemasannya, halal dalam pengangkutannya, halal dalam penyimpanannya, dan halal dalam penyajiannya. Nah, ini semua diatur di dalam hukum syariat Islam. Ya, lanjut lagi. Nah, ini produk halal ya. Jadi mulai kita bahan halal, kemudian fasilitas produksi tidak terkontaminasi dari bahan yang haram atau najis, maka akan dihasilkan dari produk halal. Makanya untuk menyatakan bahwasanya suatu produk tersebut halal, itu tidak bisa self deklarasi. Misalnya ayam goreng ya, ayam goreng, oh itu buatannya Pak Haji yang ke Mekahnya aja sudah 7 kali gitu ya, pasti halal. Belum tentu, karena kita kan harus lihat dulu proses penyembelihannya itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kemudian apakah minyak gorengnya tersebut diproses secara halal atau tidak gitu ya. Kemudian diproduksinya tersebut apakah tidak terkontaminasi dengan barang yang haram atau najis. Misalnya saja ketika di tempat produksinya tersebut ada anjing misalnya ya, kemudian juga bersatu dengan makanan yang lain yang diproduksi ada bahan-bahan yang haram ya. Nah, itulah pentingnya untuk mengaudit satu produk makanan tersebut gitu ya. Baru setelah kita audit, kemudian kita bicarakan atau kita presentasikan di hadapan komisi fatwa, maka akan keluarlah untuk sertifikat halal tersebut. Ya, lanjut lagi. Nah, ini sumber asal pangan ini bisa dari proses rekayasa genetika ya, mungkin yang orang-orang biologi lebih paham ya. Kemudian bisa juga dari mikroba, kemudian produk kimia, dari tumbuhan, dari hewan, atau dari produk biologi. Jadi ini kalau saya uraikan itu bisa mengandung 2 SKS ya, asal bahan pangan gitu ya. Nah, ini kita lanjut lagi aja ke produknya. Nah, ini tentang babi ya. Si babi ini kemana saja gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya daging babi itu bisa masuk ke segala jenis makanan ya. Jadi kata tetangga saya itu babi itu lebih murah harganya, kemudian juga lebih sedap ya ininya. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam produk-produk makanan yang biasa kita makan ya. Di sosis ada, kadang sate juga ada, bahkan dulu tuh ada pencemaran abon ya di depannya sapi, padahal setelah kita teliti di laboratorium itu positif dari babi ya. Kemudian di bakso juga ada, bacon, burger, dan lain sebagainya. Kemudian ini lemak ya, jadi lemak itu bisa kemana-mana. Bahkan ada juga di kosmetik ya, ada di margarin juga, ada di ester-ester untuk bahan tambahan makanan gitu ya. Kemudian juga asam lemak ini sangat luas pemakaiannya, ada di obat, ada di produk kosmetik dan sebagainya. Nah, kemudian ini jeroan, usus biasanya kalau di luar negeri sosis-sosis itu casingnya menggunakan usus babi ya. Kemudian empedu itu biasa dibuat untuk taurin ya. Kemudian ini paru atau ini biasa untuk kerupuk ya, makanan yang lainnya. Kemudian enzim biasanya untuk divaksin ya, porsin. Renin itu biasa untuk di keju ya, untuk bahan media untuk pembuatan keju. Kemudian biasanya ini insulin ya. Nah, kemudian ini bulu. Saya banyak menemukan beberapa kasus, biasanya tukang ayam bakar, tukang sosis, jagung bakar, dan sebagainya itu menggunakan kuas yang untuk peruntukan untuk kuas cat ya. Jadi setelah kita teliti ternyata kuas cat yang beredar itu terbuatnya itu dari bulu ya, bulu hewan gitu ya. Dan itu positif. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya bulu tersebut kuas tersebut itu diganti dengan yang bahan plastik atau bahan nilon atau sekarang itu yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi tidak dipakai digunakan untuk kuas yang untuk
cat tembok gitu ya. Nah, kemudian ini tulang dan kulit biasanya itu untuk pembuatan gelatin. Nah, si gelatin ini biasanya itu banyak sekali beredar dalam beberapa produk makanan ya. Biasanya ada di marshmallow, ada di cangkang kapsul, di jelly, di susu juga bahkan ada, bahkan jus juga saya banyak menemukan yang mengandung gelatin ya. Kemudian juga ini tulang. Kenapa? Sampai yang namanya air dalam kemasan ya, air minum dalam kemasan itu harus bersertifikat halal. Ternyata ada titik kritisnya, yaitu karbon aktif. Nah, karbon aktif itu dibuat dari apa? Dibuat bisa dari tulang, bisa dari tempurung. Nah, kalau tempurung kelapa kan tidak masalah. Kalau seandainya tulang apa yang dipakai? Tulang sapi misalnya. Kita harus tahu dulu proses penyembelihan seperti apa. Tapi biasanya kalau karbon aktif yang diimpor dari luar negeri itu dibuatnya dari tulang babi ya. Nah, itu biasanya si karbon aktif ini selain untuk proses untuk air dalam kemasan, biasanya untuk penjernih gula gitu ya. Jadi gula juga harus yang sudah bersertifikat halal kalau mau menjadikan halal sebagai gaya hidup ya. Nah, ini juga kulit juga hati-hati dengan kerupuk rambak ya, krecek. Jadi banyak juga yang beredar dari kulit babi gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini bahan haram di luar babi ya. Jadi ada darah ya. Darah itu biasanya kalau di Sunda itu marus ya. Kalau di tempat yang lain mungkin ada nama-nama lain gitu ya. Jadi ya biasanya darah untuk dibekukan gitu ya. Kemudian biasanya untuk media fermentasi. Nah, untuk titik kritis dalam pembuatan yogurt itu kita harus tahu dulu media untuk fermentasinya itu apakah menggunakan darah atau media atau gelatin dan lain sebagainya, dipastikan dulu gitu ya media pertumbuhan dari si bakterinya tersebut. Kemudian juga darah juga biasanya itu digunakan untuk campuran pembuatan sosis juga ya. Nah, ini binatang juga biasanya ada ya dikonsumsi juga. Nah, ini organ manusia. Organ manusia kok bisa ya jadi makanan, jadi produk pangan gitu ya. Bisa saja. Salah satu penambahan untuk supaya terigu ya, biasanya untuk pembuatan terigu itu bukan hanya gandum yang ditumbuk, tetapi ada penambahan asam-asam amino. Salah satunya adalah L-cysteine ya. L-cysteine itu biasanya dibuat dari rambut manusia. Jadi hati-hati dengan terigu impor ya, yang kita tidak tahu asal usulnya si cysteine tersebut. Biasanya rambut-rambut manusia itu dikumpulkan dari beberapa salon, kemudian diekstrak dan menjadikan sebagai cysteine ya. Kemudian juga ini plasenta, biasanya plasenta ari-ari di luar negeri itu dikumpulkan ya. Kalau di kita kan dikubur ya. Kalau di sana dikumpulkan itu diekstrak biasanya untuk kosmetik ya, supaya si wajah kita itu bisa glowing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini kita ke bangkai, banyak sekali ya tentang bangkai itu yang disebut tiren ya. Jadi sebetulnya bisa dipastikan bahwasannya hewan tersebut bangkai atau bukan. Misalnya dalam ayam itu biasanya suka ada banyak bercak hitam ya, kebiru-biruan gitu. Nah, itu dipastikan dia mati sebelum disembelih gitu ya. Nah, kemudian juga ini hammer ya. Jadi hammer itu minuman keras yang memang untuk ini, kemudian juga biasanya untuk mencampurkan makanan minuman ya, misalnya dalam makanan pembuatan kue biasanya ditambahkan rum, kemudian dalam minuman sih banyak ya, walaupun misalnya istilah-istilahnya sekarang kan seperti apa tuh mojito dan sebagainya ya, minuman-minuman kekinian gitu ya. Nah, itu biasanya suka ditambahkan dengan ham. Nah, kita lanjut lagi. Karena ini bahan yang saya ini banyak ya. Nah, ini minuman keras itu ada beberapa kelompok ya. Jadi banyak jenisnya, ada wine, ada bir, ada spirit,
ya, ada liqueurs dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tergantung dari produsen yang atau negara mana si minuman tersebut berasal. Ya, lanjut lagi. Nah, ini kita lanjutkan dengan penyembelihan hewan ya. Jadi tadi saya sudah membahas masalah makanan dan minuman. Nah, sekarang bagaimana sih tata cara memotong hewan? Jadi misalnya kita memakan makanan lemper ya. Lemper itu cuma hanya daging ayamnya itu hanya beberapa lembar, tapi kita harus memastikan apakah si ayamnya tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam atau belum gitu ya. Nah, selama ini saya banyak menemukan kasus di lapangan, khususnya di pasar-pasar tradisional itu banyak ayam yang tidak disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau sesuai dengan syariat Islam itu kan harus ada 3 urat nadi yang terpotong ya. Jadi urat saluran pernapasan, saluran pencernaan, kemudian pembuluh darah terpotong dengan sempurna ya. Jadi kalau kita beli ayam di pasar itu pastikan lihat dulu kepalanya. Apakah hanya dicolok saja gitu ya? Nah, sering mendapatkan kasus itu banyak yang ayam itu mati karena dia dicelupkan ke dalam air panas. Jadi si pemotong ayamnya tersebut tidak sabaran. Harusnya itu kan diletakkan dulu sampai ayam tersebut mati dengan sempurna ya. Darahnya keluar baru dimasukkan ke dalam air panas. Ini disembelih langsung dilempar ke air panas. Jadi akhirnya si ayam tersebut mati bukan karena disembelih, tapi karena akibat dari air panas tersebut gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Jadi tadi kemudian yang utama daripada penyembelihan itu adalah membaca kalimat Allah ya. Jadi sebelum menyembelih itu kita bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa mazhab ya. Ada yang satu bacaan misalnya Bismillahirrahmanirrahim untuk 1000 ekor. Ada juga mazhab yang menyatakan bahwasannya kita harus menyembelih dan menyebut membacakan kalimat Allah itu satu persatu gitu ya. Jadi mungkin si pemotong ayam tersebut lebih lebih baik daripada kita atau ustadz ya, karena dia membacakan sampai ribuan gitu ya kalimat-kalimat Allah ini. Jadi tadi sudah saya terangkan gitu ya tentang proses penyembelihan. Jadi alhamdulillah kalau di Salman itu tiap tahun kita mengadakan pelatihan juleha ya. Juleha itu bukan perempuan cantik, tetapi juleha itu adalah juru sembelih halal. Jadi walaupun mereka belum bersertifikat halal, kita berusaha untuk mendidik para jagal-jagal yang ada di pasar tradisional itu untuk untuk memotong hewannya itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita kerjasama dengan dinas peternakan kalau dulu ya, kalau sekarang dinas ketahanan pangan itu setahun kita 4 kali. Jadi untuk unggas, kemudian untuk kurban, kemudian untuk hewan berkaki 4, kemudian untuk panitia kurbannya. Jadi ada pelatihan-pelatihannya. Ya, lanjut lagi. Ke slide berikutnya, ini produk. Nah, ini untuk penamaan dari suatu produk. Jadi kita tidak boleh nama produk, misalnya Neng Isti itu memproduksi keripik ya. Jadi nama merek keripik itu tidak boleh berasosiasi dengan nama yang haram ya. Misalnya rasa bacon, nah itu tidak boleh karena bacon itu identik dengan daging babi. Kemudian nama keripiknya itu keripik setan. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak akan mendapatkan sertifikat halal ya. Jadi nama-nama setan seperti sambal iblis, rawon setan dan sebagainya itu tidak boleh jadi nanti kalau untuk mengajukan sertifikat halal itu tidak akan lolos gitu ya. Kemudian tadi karakteristik ya, profil sensor dalam produk makanan itu tidak boleh mengarah kepada yang haram. Walaupun misalnya hanya sintetis, tidak boleh ada yang namanya rasa babi, atau misalnya sekarang tuh yang lagi kekinian itu kopi wine.
Kopi wine itu tidak boleh ya, karena nama wine itu identik dengan makanan minuman haram. Jadi tidak boleh menamakan kopi wine ya. Atau misalnya di suatu produk makanan siap saji ya, dulu itu ada root beer ya. Root beer itu sekarang diganti menjadi RB karena birnya itu kan tidak identik dengan Hammer ya, jadi tidak diizinkan. Jadi nama itu harus didaftarkan ya. Jadi kemudian juga penamaan itu, nama produk kita itu tidak boleh mengandung apa ya, yang pornografi ya. Dulu di Bandung kan pernah ada kasus yang mie remes itu ya, mie bikini. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh identik dengan sesuatu yang pornografi. Nah, kemudian ini khusus untuk restoran, semua menu disertifikasi dan pengunjung restoran tidak mengkonsumsi makanan dari luar. Jadi misalnya ya, walaupun saya tidak boleh menyebutkan nama franchise-nya gitu ya, misalnya di restoran ayam gorengnya Amerika gitu ya, kalau anak kita ulang tahun itu tidak boleh bawa kue ulang tahun dari luar. Jadi kalaupun boleh itu kue ulang tahunnya itu harus yang sudah bersertifikat halal. Karena semua ayam goreng rumah makan ayam goreng tersebut karena sudah dapat sertifikat halal, jadi yang dijual itu baik minuman dan sebagainya itu harus yang sudah bersertifikat halal. Ya, lanjut lagi. Nah, ini kita ketahui bahwasannya sepatu juga banyak yang dari kulit babi ya. Ini saya foto dari salah satu mall di Bandung ya, mall yang terkenal di Bandung Utara. Nah, ini biasanya sneaker itu, tapi dia jujur. Jadi ada konten pig skin gitu ya. Nah, ini juga ada sepatu-sepatu untuk perempuannya gitu ya. Jadi sebenarnya ciri khas dari kulit babi itu ada khasnya gitu ya. Biasanya suka ada titik 3-nya. Jadi berbeda dengan kulit sapi gitu ya. Nanti suatu waktu kita sharing lagi gitu ya, karena ini berhubung waktunya mepet gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa fatwa ya. Mungkin nanti panitia bisa share materi-materi yang saya ini bisa dimiliki oleh ini fatwa-fatwa MUI tentang kosmetik ya. Jadi penggunaan kosmetik itu untuk berhias itu halal dan suci ya. Kemudian ditunjukkan untuk kepentingan syariat Islam dan tidak membahayakan. Jadi ini boleh dibaca, silahkan. Jadi saya ada beberapa tentang produk kosmetik, tentang pangan, tentang ini mengenai fatwa-fatwa MUI. Ya, Neng lanjut lagi aja ya, kita ke video mungkin ya. Ini tentang penggunaan bulu rambut ya. Lanjut lagi. Kita kayaknya banyaknya diskusi ya ini. Kayaknya udah banyak pertanyaan nih. Iya, udah banyak pertanyaan. Nah, ini kasus ya. Boleh nggak nih yang kalau saya ini kan kebetulan restoran tetangga saya ya. Jadi dia ngejual batagor. Tapi di sebelahnya itu ada kedai oing ya. Tahu sendiri kan oing itu bunyi apa gitu. Nah, ini kan apa? Dia ngegoreng batagor, dia ngegoreng juga produk yang dari babi gitu. Tapi ada tulisan halalnya di sana. Boleh nggak ini? Nah, kalau menurut SJH ya, Sistem Jaminan Halal, ini tidak boleh. Jadi restorannya tersebut harus dipisah. Jadi tidak boleh yang namanya satu restoran itu ada 2 menu yang halal dan yang haram. Jadi ini apa menyalahi aturan gitu ya. Nah, lanjut lagi dengan kasus berikutnya. Nah, ini suatu hari saya ke Batam dan saya lapar gitu ya, karena saya telat gitu. Akhirnya saya makan di kamar gitu ya. Padahal si panitia itu menyediakan, ini hotelnya sudah halal kok Bu, katanya gitu. Saya kan punya antena ya, segala sesuatu itu langsung tring gitu ya. Walaupun sudah halal, tiba-tiba saya ada char siu untuk nasi gorengnya gitu ya. Nah, ini char siu fried chicken. Silahkan Ibu Bapak sekalian browsing di internet char siu itu apa.
Nah, char siu itu kan biasanya daging panggang babi ya. Nah, terus saya telepon ke si Dutim manajernya. Kok ini bisa char siu nasi goreng bisa padahal kan Anda sudah bersertifikat halal, saya bilang gitu. Oh ini enggak Bu, ini dari ayam katanya tuh. Akhirnya saya panggil itu, enggak bisa seperti ini Pak, ini harus diganti, saya bilang gitu. Pas kebetulan besoknya saya berdampingan dengan ketua LPPOM sana ya, Batam. Akhirnya karena kurang informasi gitu ya, kurang informasi dan edukasi, akhirnya langsung diganti si nama si nasi goreng tersebut gitu ya. Nah, ini dalam hal penamaan tidak boleh juga menunjukkan sesuatu yang haram gitu ya. Ya, lanjut lagi. Satu lagi ini yang lagi ngetren kemarin itu ya. Ada yang nanya tentang bubur ayam. Bubur ayam yang ngetop di Jalan Pajajaran ya. Nah, itu halal kok kata dia tuh. Ini kan dia konfirmasi karena di media tuh ribut. Ini buburnya tuh halal apa enggak gitu ya. Akhirnya teman saya itu dia konfirmasi ke si pedagangnya itu. Terus dia pedagangnya kan non muslim ya. Dia bilang halal katanya tuh. Jadi si char siu kemudian samcan dan lain sebagainya itu dia beli dari tempat yang lain. Kemudian ya dicampurkan di situ gitu ya. Jadi katanya si mamah nggak menyediakan char siu, tapi dia beli lagi dari tempat yang lain gitu. Nah ini kasusnya itu tidak boleh juga ya dalam sistem jaminan halal. Jadi satu produk kalau halal ya halal gitu ya, tidak boleh. Halal itu kan 100%, tidak bisa 99,9 itu tidak bisa gitu ya. Nah ini kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian ini ada sertifikat halal ya. Jadi sertifikat halal ini fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Karena nanti LPH itu akan banyak ya. Jadi POM MUI itu nanti akan berubah menjadi LPH. Jadi nanti LPH itu atau lembaga pemeriksa halal itu bisa dari perguruan tinggi negeri atau ormas Islam. Nah, insya Allah kan nanti Salman itu akan menjadi LPH. Nah, ini selain mendapatkan sertifikat halal, nanti juga akan mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal. Jadi suatu pengelolaan ya. Jadi bagaimana apakah adanya penyelia halal, kemudian apakah si produk tersebut konsisten dan lain sebagainya gitu. Nanti ada yang nilai itu ada yang dapat nilai A, B sampai C gitu ya. Ya, lanjut lagi. Ini produk halal kesimpulannya. Jadi makanan, minuman, obat, kosmetik yang tersusun dari unsur yang halal dan telah melalui proses produksi produk halal yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu dinyatakan oleh Komisi Fatwa ya. Kalau dalam MUI itu terdiri dari berbagai ormas Islam yang tergabung di Majelis Ulama. Jadi materinya itu sampai di sini mungkin ya. Karena waktunya kita cuma beberapa menit gitu ya. Jadi kita belum masuk ke titik kritis kehalalan pangan, kemudian apalagi obat, kemudian kosmetik dan sebagainya. Rencana semester depan itu saya mau mengadakan kuliah online ya sama Prof. Slamet Ibrahim. Jadi 1 semester kalau seandainya mau berminat silahkan bisa daftar ya. Jadi insya Allah nanti bersertifikat dan ada ujiannya gitu ya untuk kuliah halal ini. Ya, Neng Isti mungkin bisa ditayangkan yang video babi dulu ya. Siap, Budina. Ya, Mangga dibantu Kak Adrian. Oh, yang babi. Nggak apa-apa, yang ini dulu aja. Nggak apa-apa, yang ini aja. Ya. Guys, I just read the news and learned that my favorite food, Subway, is ruined. According to the Supreme Court in Ireland, Subway bread is not legally bread because this is 10% sugar. Here is a Subway sandwich, but Ireland's Supreme Court ruled that because of the higher level of sugar, they cannot be considered bread. How much more of our favorite food is manipulated? You may think food manipulation is not a big deal, but to many people, it is a big deal. If you are a Muslim or a Jew who doesn't eat pork,
Well, good luck avoiding it, because pork is hiding in a lot of food, and I learned this the hard way. One day I was in a supermarket in the United Arab Emirates. I saw a section for non-Muslims where you could buy only pork products, and I was shocked to see that Pop-Tarts is in that section. My favorite pastry. Probably gelatin. Gelatin is made from animals' hooves, so it's the feet of pigs. Yes, gelatin from pork or beef is hiding in a lot of candy and pastry. Forget religion. If you're a vegetarian and you don't eat meat at all, it's even harder to avoid it, because food items that look vegetarian secretly have animals in them. This potato chip, it's just potato chips with salt. But if you read the smallest details, you realize this may have animals in it, and they don't call it an animal. They call it E631, or disodium inosinate, which is a food additive that is made from animal products. But you'll never know that by looking at E631. In other words, this may not be vegetarian. Salad dressings, gummy bears, marshmallows, and even some orange juice may contain animal products. Yes, some orange juice has omega-3 added to it, which, by the way, comes from fish. I have been a vegetarian for almost 1 year now, but almost every day I get scammed into eating meat. This isn't about vegetarians, Muslims, or Jews. This could be about life or death. Some humans literally could die from food ingredients that are not clearly marked, like peanuts. If some people eat peanuts by mistake, they could have a severe allergic reaction and potentially die. That's why it's so important to tell the world what our food is made of. Essentially, this has pig fat. It looks innocent, like a little nice cornbread. No, you're eating pig fat. My favorite healthy meal is now 10% sugar and is not even legally bred in Ireland. It is time food companies get rid of the E631, E441, E120, E904 and tell us exactly what is in our food. Because there is nothing more important than knowing what we put in our body. That's more than a minute. See you soon. Oke, satu lagi ya, yang apa tentang babi ya. Favorite items contain animals, change the way we feel about them forever. Tonight, it's the pig. Oh, it's in the blood. Look at the skill. Oh my gosh. Mine says scissors and Minutes, the pig and his skin have parted company, and the skin is ready to go off to the tanning factory. Luxurious leather. Eating the pigs, and for the rest of the pieces we are getting the leather, and after that you can buy fancy goods like shoes, bags, fancy leathers and stuff like that. Here we've got the fatting machines. We have to take the fat out from the skin and the fat coming out from the other side, so we can take a look. There it is. So what do you do with this fat? We are selling that fat, and after that the other companies producing the hand soap, eyeliner mascara, what? For creams and for a head and for a hand soap straight from here. Yes. Creams, soaps, mascaras, makeup, cosmetics. You know that lots of cosmetics contain animal fat. Yeah. Well, that's animal fat. Really disturbing. As surprising as it may be to Sade and Prince, animal fats are still used in lots of products we use every day, from makeup to hand wash and even soap. He's going to get the pig now and he's going to put it into this pig tank, which will remove the hair. The tank's set at a temperature of about 66 degrees, so it doesn't actually cook the pig, but what it does, it loosens the hair. The hot water also cleans the pig's skin and removes contamination. Oh, look
at that! What a difference. I'm going to follow the hair onto the next stage of its journey into a hairbrush, as hard as that is to imagine right now. We can turn this wild boar bristle into a finished hairbrush. Something like that. Something like that. A poultry offering. Okay. This is rare breed boar bristle. But I not that much, is there? No, it's not that much. It doesn't really. I mean, looking here, you've got an awful lot of bristles, haven't you? I know. Where are all these from? All the bristle comes from either China or India. Yeah. Ya, itu tadi tayangan beberapa ya. Jadi bahwasannya kenapa babi itu sampai diharamkan, karena salah satunya itu untuk menguji manusia ya. Karena babi itu kalau Neng Isti bilang zero waste ya. Dalam arti dia itu apapun juga bermanfaat ya. Bahkan kotorannya pun juga sangat bermanfaat ya. Biasanya itu bisa si tanaman itu bisa merubah warna itu dari kotoran babi ya. Ininya. Nah, mungkin materi yang akan saya sampaikan itu cukup sekian. Jadi mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan ya. Karena hari ini saya dari pagi itu ngejom. Jadi suara saya rada berak gitu ya. Ini banyak diskusi juga gitu. Jadi mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya. Kalau seandainya belum dipahami, mangga kita diskusi tentang masalah gaya hidup halal ini. Mangga Neng Isti. Iya, alhamdulillah hatur nuhun Bu Dina, sharingnya luar biasa, lengkap, detail. Insya Allah bisa membangun kesadaran untuk kita, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk lebih aware, lebih hati-hati dalam memilih makanan. Pasti memang cukup ya Bu ya 45 menit tadi, tapi ini menjadi motivasi kita untuk ikut kuliah halal berikutnya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya Bu, kita tahan dulu, pengen nanya nih karena tema kita ya lebih ke mendidik gaya hidup halal dalam keluarga. Kalau sekarang kan dalam pandemi anak-anak juga banyak ya kadang-kadang jajan gitu. Nah, mungkin Bu Dina bisa sharing dalam tips memilih jajanan anak, terutama roti, donat, atau sekarang lagi viral odading Mang Oleh ya. Viral. Sebenarnya bagaimana sih Bu titik kritisnya, misalnya roti atau donat itu? Kadang-kadang sekarang kalau lagi ada diskon, orang yang muslim pun berjilbab juga berantri gitu ikutan. Gimana Bu? Iya. Sebenarnya sih karena sekarang itu sudah banyak produk yang sudah bersertifikat halal ya. Jadi kita bisa ngecek suatu produk itu sudah halal atau tidaknya itu lewat website di halal MUI Go.id gitu ya. Jadi bisa apakah si donat ini halal atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini juga kita banyak harus belajar juga tentang titik kritis kehalalan makanan ya. Jadi dalam makanan itu kan luas ya, ada kue dan sebagainya gitu. Jadi nanti boleh nanya ke saya tentang misalnya belum ada sertifikat halalnya, tetapi kebaca ingredientnya gitu ya. Nah, nanti bisa nanya ke saya ini ingredientnya halal atau tidak. Biasanya sih banyak yang konsultasi itu produk dari luar negeri ya. Saya bahkan dari luar negeri. Tapi kalau seandainya ada ingredientnya dan berbahasa kimia gitu ya, insya Allah saya bisa ngejawabnya gitu. Jadi sebenarnya simpel saja. Sekarang itu kan sudah banyak yang sudah bersertifikat halal. Jadi istilahnya tuh tidak akan disebut kuno ya. Sekarang kan banyak sekali makanan kekinian ya. Tapi belum jelas gitu halal atau tidaknya gitu. Jadi saran saya sih makanlah sesuatu yang sudah ada label halalnya. Kalau seandainya kita tidak paham tentang pembacaan ingredient gitu ya atau bahan baku gitu. Gitu Neng. Ya, halo Bu Dina. Jadi walaupun donatnya atau rotinya di mall itu udah seperti perusahaan besar, kita juga tetap harus hati-hati ya Bu ya. Sebaiknya memilih yang sertifikasi halal. Kemudian masih jajanan anak nih Bu terkait permen atau tadi kan ada di pembahasan Ibu bahwa untuk bikin gelatin atau gum juga pakai babi ya Bu ya.
sebenarnya gimana sih tentang permen itu? Kalau permen yang keras, apakah lebih yakin halal dibanding yang empuk atau gimana? Kadang saya juga pernah dapat oleh-oleh dari saudara dari Eropa dan emang ternyata ada babinya gitu. Dan sekarang juga banyak di minimarket marshmallow yang dari Cina. Itu gimana ya, Bu? Untuk menyikapi. Nah, ini kan apa pembuatan permen ya. Kalau hard candy itu hanya bahan bakunya yang gula aja ya, gula pemanis cuma yang harus dititik kritisinya itu adalah pewarna dan perasa ya. Karena bagi saya itu perasa dan pewarna itu banyak sekali titik kritis, terutama dia banyak mengandung alkohol gitu ya ininya. Sedangkan soft candy atau permen lunak biasanya itu untuk melunakkannya itu menggunakan gelatin ya. Jadi permen-permen lunak itu biasanya ada gelatinnya. Tapi sekarang sudah banyak kok permen lunak yang sudah bersertifikat halal. Nah, marshmallow itu hanya ada beberapa produk ya di Indonesia itu kalau saya lihat yang sudah ada sertifikat halalnya. Tapi biasanya kalau menjelang Imlek dan sebagainya, marshmallow dari Cina itu banyak sekali ya. Jadi lebih baik dihindari saja karena itu kan tidak jelas, tidak ada label halalnya. Kemudian kita tidak tahu juga ingredientnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau ini anak-anak tuh mulai diajarkan ini kalau ke supermarketnya ada logo halalnya atau tidak gitu ya. Nah biasanya itu sekarang itu sampai ke pewangi baju bahkan deterjen aja sudah ada sertifikat halalnya. Karena nanti akan diberlakukan ya di Undang-Undang Nomor 33 2014 Pasal 4 itu barang yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini yang akan didahulukan adalah pangan ya, kemudian obat, kosmetik, baru ke barang gunaan. Nanti untuk kemasan juga harus bersertifikat halal. Bahkan sudah ada sekarang kemasan seperti plastik itu sudah ada label halalnya. Karena plastik juga banyak titik kritis kehalalannya. Kalau kita mempelajari secara perkimiaannya gitu ya, ternyata kita dikepung oleh sesuatu yang haram gitu. Ya, butuhnya ada LPH itu gitu ya. Nah, satu lagi Bu, terkait di sini kan banyak ibu-ibu, selain tadi jajanan anak, kita juga berusaha menyiapkan makanan yang halal, makanan yang bergizi untuk keluarga. Dalam memilih daging ayam atau sapi nih Bu, kalau misalnya kita belinya bukan di supermarket, kalau di supermarket kan sudah ada sertifikasi halalnya, tapi beli di pasar atau di tukang sayur, gimana ya Bu, apakah mending kita selalu di supermarket juga kan mahal, apakah ada tips mengaudit halalnya untuk di pasar atau di tukang sayur atau di warung gitu? Ya kalau di pasar biasanya kan lewat RPH ya. Kalau RPH seperti kalau di Bandung tuh Ciroyom, Cirangrang, itu sudah bersertifikat halal. Nah, misalnya kan kalau pasar Coblong misalnya tuh ya, biasanya dia ngambil dari Ciroyom, RPH Ciroyom gitu ya. Nah, kita pastikan juga tanya aja ke si tukang dagang tuh, ini ngambil dagingnya dari mana? Kalau Ciroyom insya Allah sudah halal gitu ya. Nah, jadi sekarang, kalau dari Ciroyom, baik ayam atau sapi, insya Allah halal ya? Ya, nah mengenai ayam gimana gitu ya? Nah, kita kan misalnya tanya, ini dari RPH mana? Oh saya potong sendiri gitu ya. Nah kita kan suka ribet gitu ya, nongkrongin tukang motong ayam kayak gitu ya. Nah, kalau ada ulama yang mengatakan kalau seandainya memang kita ragu ya apakah baca Bismillah atau tidak, boleh kita bacakan Bismillahi Allahu Akbar gitu ya. Tapi kita lihat dulu, tadi saya tipsnya itu lihat kepala ayamnya. Kalau hanya dicolok saja lebih baik dihindari ya. Kalau 3 terpotong, sayang saya nggak share ya gambarnya gitu ya. Nah itu insya Allah halal. Tinggal kita baca Bismillah aja 2 kali ya. Bismillah untuk memakan dan Bismillah untuk memotong gitu ya. Gitu Neng. Nah, nuhun Bu Dina, kita sekarang masuk ke pertanyaan dari ibu-ibu di sini ya. Pertama dari Ibu Raisa, bagaimana cara mengetahui makanan dan kosmetik yang mengandung hewan babi? Kosmetik di Indonesia itu produsen sudah 15 produsen yang sudah bersertifikat halal ya. Jadi bukan hanya branding satu aja ya, bahkan sekarang ke kosmetik tradisional aja sudah ada logo halalnya gitu. Jadi untuk ngeceknya bisa lihat website MUI ya di www.mui
.org gitu ya. Jadi kita lihat sertifikatnya, logo halalnya gitu ya. Jadi insya Allah aman gitu ininya. Jadi paling amannya ya cari yang ada sertifikat halalnya, dan sekarang alhamdulillah udah banyak ya. Udah banyak, udah 15 produsen yang ini. Jadi kalau misalnya kita suka masih pakai yang kosmetik dari luar gitu ya. Kalau menurut saya kosmetik dari luar itu kan khusus untuk negara-negara mereka ya, yang iklimnya itu berbeda dengan kita. Produsen kita kan sudah menyesuaikan dengan iklim Indonesia ya, iklim tropis itu. Jadi sebenarnya kosmetik itu kan yang lebih bagus itu banyak wudu ya, biar glowing, banyak berwudu gitu. Jadi kita kan jangan sampai ada sesuatu yang najis yang melekat di tubuh kita, apalagi lipstik itu kan otomatis kemakan ya. Pernah nggak kita habis di lipstik terus diusap-usap, dihilangkan dulu, terus baru makan? Nggak, biasanya kan langsung aja gitu, makan dengan bibir pakai lipstik gitu ya. Karena itu akhirnya kan kemakan juga gitu. Ya Bu Dina, nyambung ke kosmetik nih. Kalau misalnya sekarang kan kalau dulu sebelum COVID di kondangan biasanya kalau keluarga mantenan suka ada yang nge-make upin ya Bu ya. Terus di make upin, terus salonnya sebenarnya kita nggak tahu nih bulunya atau kosmetiknya pakai apa. Itu sebenarnya bagaimana sebaiknya Bu? Ya ini aja sebagai peluang sebenarnya ya untuk salon-salon itu. Bisa juga salon-salon muslimah itu sudah banyak ya bertebaran sekarang di Bandung, apalagi banyak gitu ya. Jadi biasanya kalau salon-salon yang ini mereka menggunakan produk yang sudah bersertifikat halal. Bahkan kuas-kuasnya juga mereka menggunakan kuas-kuas yang biasanya dari bulu kelinci ya. Karena lebih lembut gitu. Biasanya sih kalau untuk kuas itu jarang pakai bulu babi ya, karena permukaannya lebih kasar. Jadi kalau untuk kosmetik insya Allah lebih aman kuasnya ya. Yang tadi yang lebih kritis malah di kuas untuk bakso bakar, sosis bakar itu ya Bu ya. Ya, bahkan tadi kan di video terakhir itu dipakai sisir ya. Sisir rambut itu karena babi itu kan bukan hanya babi yang warna pink kan, babi juga ada yang hitam itu kan. Nah, biasanya itu yang berasnya itu dipakai untuk sikat gigi, untuk sisir gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu brastol kayak gitu tuh biasanya dari bulu hewan babi. Iya. Jadi bagus juga kalau misalnya bunda-bunda ada aksi sosial memberi kuas halal untuk para pedagang juga ya, insya Allah untuk edukasi. Ini pertanyaan berikutnya di Bu Dina, bagaimana kalau selama ini kita makan ayam yang dibeli di supermarket yang tidak jelas pemotongannya? Perusahaan besar ayam dipotong secara mekanis dengan mesin, bagaimana? Apakah itu halal? McD dan Kentucky itu haram. Ini pertanyaan dari Ibu Dwi Bros. Kalau di supermarket tinggal gampang aja ya. Kita tinggal tanya aja sama si bagian ininya, apakah sudah ada logo sertifikat halalnya atau tidak. Biasanya di beberapa supermarket itu suka dipajang sertifikat halalnya. Atau biasanya kalau di supermarket yang ini itu suka ada kemasan, masih ada kemasan ya di ayamnya itu. Nah, biasanya suka ada logo sertifikat logo label halalnya gitu. Nah, itu dipastikan ya. Kemudian juga tadi yang McD ya? Iya, McD dan Kentucky. McD dan Kentucky itu dia justru yang paling pertama mengajukan sertifikat halal ya. Karena dia pikirannya adalah bagaimana meraup konsumen muslim sebanyak-banyaknya. Tapi sayangnya yang produsen dari orang muslim sendiri ya, banyak yang belum sadar tentang pentingnya sertifikat halal tersebut gitu. Jadi restoran-restoran tradisional itu masih banyak yang belum bersertifikat halal. Jadi malahan yang franchise ya, yang makanan-makanan luar negeri itu berbondong-bondong untuk bersertifikat halal karena mereka ingin meraup keuntungan dari para konsumen muslim. Ininya. Dulu saya McD sama Kentucky saya yang ikut audit.
Zaman dulu. Yang lebih hati-hati kalau keluar negeri ada McD atau Kentucky itu yang belum tentu halal. Iya, karena beda ini ya. Kalau di Indonesia kan dari 34 provinsi mereka sudah halal ya. Tidak boleh misalnya hanya Aceh atau Jawa Barat saja. Otomatis ke 34 provinsi karena biasanya kan franchise itu ada di tiap provinsi, di tiap daerah itu banyak sekali bertebaran gitu ya. Dan semuanya itu harus halal gitu ya. Tapi misalnya McD di Jepang dan sebagainya belum tentu halal. Ya, makasih Bu Dina. Ini ada tanggapan dari Bu Evi, PR bagi semua keluarga terutama untuk zaman digital seperti sekarang, karena sebagian besar penjual di GrabFood atau GoFood ada industri rumahan yang belum ada sertifikat halalnya. Ini gimana Bu Dina menyikapinya? Apakah kita harus bertanya atau seperti apa ini kalau kita mau beli online? Iya, nah itu kan kendalanya ya. Saya juga sudah diskusi dengan pemilik GrabFood itu ya, yang online kayak gitu untuk memisahkan gitu ya. Karena misalnya kan saya beberapa kali itu menemukan kasus ya roti bakar gitu. Ternyata setelah saya telisik dia ternyata ada HAM-nya gitu. Nah, terus yang tadi saya share itu satu restoran ada batagor, ada kedai oingnya gitu. Nah, sepertinya kan kenapa dalam satu restoran itu tidak boleh ada menu yang berbeda ya, menu yang halal dan haram itu karena tempat cuci piringnya sama, katelnya sama, otomatis kan akan terkontaminasi ya kepada produk yang mereka katakan halal misalnya ya. Nah itu jadi harus dipisah. Bahkan dulu ada pabrik sosis terkenal di Kota Bandung itu mengajukan sertifikat halal ya, tapi dia memproduksi dua produk, ada sosis babi, ada sosis sapi. Saya tanya, Bapak ini nama brandnya itu mau sapi apa mau babi? Saya bilang, saya beralih sapi aja katanya gitu. Kalau begitu pabrik Bapak harus dibersihkan dulu karena ada najisnya. Jadi harus mesinnya itu harus dicuci sesuai dengan syariat Islam itu yang 7 kali, 1 kali pakai tanah itu ya. Kalau dulu kan benar-benar pakai tanah ya. Nah, kalau sekarang itu alhamdulillah Pak Winay Dahlan itu bisa menciptakan sabun yang ada alkalinya, ada unsur tanahnya. Jadi alat-alat laboratorium dan sebagainya itu tidak akan rusak gitu ya. Karena diganti dengan sabun gitu ya. Jadi insya Allah itu PR besar ya, kita diskusi lagi dengan beberapa founder dari ojek online gitu ya, supaya mereka bisa mengklasifikasikan yang halal dan yang tidak. Jadi insya Allah dengan niat tekadnya pemerintah katanya UKM itu kan nanti akan digratiskan masalah sertifikat halal karena selama ini kan kendalanya itu ada di biaya ya. Mudah-mudahan aja bisa terlaksana jadi semuanya itu sudah bisa bersertifikat halal gitu ya. Dan ya itu sekarang itu jadi karena komunikasi akhirnya kan jadi misunderstanding gitu ya. Jadi dikira halal itu gampang. Jadi ada kata-kata dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu self deklarasi. Saya bilang tidak boleh itu self deklarasi. Jadi harus ada pihak ketiga yang memeriksanya gitu. Akhirnya dituangkanlah dalam PP. Nah, ini tadi saya lagi mantengin PP-nya itu. Harus dikasih masukan atau mana yang harus dicoret gitu. Iya, makasih Bu Dina. Mudah-mudahan segera ada GrabFood atau GoFood halal ya Bu. Ini Pak Jala dari Aceh ingin bertanya. Mangga Pak Jala, silakan mungkin mau. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya karena memang sama kayak Ibu juga sama kayak Ibu Isti dari pagi sampai sekarang belum berhenti. Ini malah ada 2 webinar walaupun saya tidak multitask kayak orang perempuan gitu ya. Oke, ada menarik Bu tadi berbicara tentang halal. Benar seperti Ibu sampaikan kalau saya sering bilang ke anak-anak 4F ya, food, passion, fun, and financial gitu ya. Tapi ada di kami khususnya di Aceh MPU. Kemudian di Aceh kan di samping MUI kan ada MPU khusus kalau di Aceh. Jadi memang yang paling problem 75% itu makanan. Baik itu makanan yang produk-produk UMKM apalagi produk luar gitu yang memang dicurigai itu. Ya, terus ke depan karena tadi Ibu tempat ngomong sedikit, saya kan punya pusat studi halal di kampus dan juga
dan saya juga pernah komunikasi di MPU itu katanya asesornya kurang gitu. Banyak sekarang kan lagi ngarahkan untuk MPU untuk di Aceh itu UMKM bahkan pergi untuk mengurus sertifikat halal. Tetapi karena apalagi masa pandemik, nggak pandemik pun dengan asesornya yang masih kurang gitu loh. Itu mungkin bagaimana? Pak ya? Auditor. Ya, auditornya kurang sekali ya, karena kita di sini yang mengeluarkan sertifikat halal itu kan MPU atau MUI lah kalau di pusat gitu kan. Yeah. Nah, itu bagaimana mempercepat itu ataupun bagaimana ini, karena saya ingat tadi satu lagi. Ibu bilang tadi ada Omnibus Law, kebetulan Ibu salah satu penyusunnya. Saya bukan penyusunnya, Pak. Maaf. Saya bukan penyusun. Saya yang menentang. Justru Bu. Saya dengar. Saya kebetulan kan saya di Konfederasi Serikat Pekerja, Bu. Saya di Konfederasi KSPI. Yang menyusun tuh orang DPR, Pak. Oh, Masya Allah. Saya kan sebenarnya termasuk serikat pekerja yang mungkin kalau ke tenaga kerjaan saya mungkin bedah habis. Dan mungkin kalau yang halal, ada saya lihat sedikit nanti untuk mengeluarkan sertifikat halal sejenis mungkin eselon 1 di Departemen Agama, cuma ke pusat gitu. Yang daerah susah sekali. Tidak ada lokal dan lain sebagainya. Memang alasan mereka desentralisasi supaya sentralisasi gitu ya. Sentralisasi biar memang ada keseragaman. Tetapi kan repot sekarang lokal aja dikasih sertifikat halal repot, apalagi mungkin kalau harus menunggu di Jakarta. UMKM itu kan berat gitu loh. Oh, saya salah dengar tadi Bu. Saya pikir Ibu termasuk tim penyusun yang khusus untuk halal, untuk klaster halal. Bahaya, bukan Bu Pak. ya? Saya yang merintis halal, masa saya yang mengkhianatinya juga. Karena saya lihat luar biasa Bu. Saya baru lihat sebentar klaster halal, makanan halal dan lain sebagainya yang hanya diurus oleh tingkat eselon 1 kalau tidak salah saya di Departemen Agama itu. Ibu bisa lihat lagi nanti, wah kalau Omnibus Law ini kan, wah bisa ini kita gitu loh. Itu saya pikir benar-benar cilaka lah gitu ya. Sebenarnya kan cipta kerja tapi cilaka lah gitu Bu ya. Terus gimana strateginya supaya mungkin kita bisa untuk tadi auditor, apakah memang harus memperbanyak Bu, dan termasuk terus terang ustadz-ustadz kita, walaupun saya ekonomi Islam dan saya menyertakan cerita tentang bagaimana makan halal itu, tapi banyak ustadz-ustadz kita kayak pikir perlu ada BP POM atau dia perlu ada kerjasama dengan ustadz-ustadz yang menceramah tentang bagaimana makanan yang tidak halal masuk dalam tubuhmu itu tidak pernah didengar doa kita gitu loh. Tapi kita kan rata-rata Bu udah mendapatkan uangnya nggak jelas, yang kita beli juga nggak jelas, cara makan kita juga nggak jelas. Nauzubillah Bu, itu akhirnya ya bermacam penyakit gitu Bu. Itu mungkin saya lihat gimana tuh Bu ya. Itu mungkin Ibu Pak, tahu walaupun ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin Pak nanti saya sharing ya di tempat Bapak bagaimana mengelola dari pusat halal itu ya Pak ya. Jadi nanti harus dibedakan antara pusat halal dengan LPH-nya. Jadi insya Allah LPH itu bisa didirikan oleh perguruan tinggi negeri, ya Unsiah, UIN dan sebagainya, dan oleh ormas Islam dari Persis, NU, bahkan yayasan-yayasan Islam itu bisa ini, dan auditornya itu memang kemarin itu ada gosip pasal 14 dihilangkan ya, tapi pas kemarin saya dialog dengan DPR, kebetulan saya dengan Pak Ali Tahir ya, jadi ada dialog. Ternyata kata Pak Ali Tahir itu tidak benar. Pasal 14 masih ada. Jadi memang yang beredar ini ada yang versi 800-an, ada yang versi 1000-an gitu ya. Dan anehnya lagi itu pas disahkan itu masih ada revisi-revisi gitu ya. Jadi kurang sekali sosialisasinya itu. Jadi masyarakat akhirnya salah persepsi, daripada saya ikut demo ke DPR, akhirnya saya undang aja si pembuat daripada Omnibus Law itu gitu, khususnya bidang halal. Jadi alhamdulillah kemarin clear ya. Jadi kita tinggal buatkan PP-nya saja tentang peraturan-peraturannya itu, aturan mainnya. Jadi nanti kalau kemarin itu LPPOM kan lewat hanya di provinsi saja. Nanti kalau lewat BPJPH itu nanti ada di tiap kecamatan Pak. Lewat MUI, lewat depannya.
Jadi Tapi nanti ada petugas khusus seperti KUA gitu Pak ya, yang khusus nanti disebutnya Satgas Halal gitu ya. Jadi lebih memudahkan lagi kepada para pelaku usaha gitu. Alhamdulillah, jadi lewat kecamatan ya Bu ya, jadi lebih dekat ini dengan memang masyarakat. mentengin undang-undang itu bikin kata orang Sunda mengaburinya mata gitu ya, pasal per pasal gitu. Cara mati sampai Prof Iim tuh sampai vertigonya kumat Bu Isti itu gara-gara diskusi terus-terusan maraton masalah ini ya. Ibu punten, ini masih ada 2-3 pertanyaan lagi. Ini ada dari Bunda Zawa sama Bu Imas seiring ya. Bu, bagaimana logo halal di kemasan yang bertuliskan halal dengan tulisan Arab saja, biasanya kayak logo bundar itu, jadi halal buat sendiri. Iya. Bukan Nah, itu yang disebut self deklarasi ya. Jadi dia menyatakan halalnya itu sendiri gitu. Jadi mungkin dia OTW halal menuju ke halal ya. Ya ininya biasanya ingin praktisnya saja mereka nulis sendiri gitu ya. Mungkin ya ibu-ibu di sini yang punya usaha, insya Allah kami tanggal 20 November itu akan ada pembinaan ya. Pembinaan halalnya, kemudian tentang perizinannya, ini nanti insya Allah disponsori oleh BI ya. Jadi nanti yang terpilih akan mendapatkan sertifikat halal secara gratis gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa lewat Neng Isti daftar di tanggal 20, nanti saya share tentang acaranya gitu ya. Siap. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan Bu Bros nih, kalau usaha makan ayam bakar atau rendang, apakah kita harus urus tanda halal atau bagaimana, kemana untuk dapat sertifikat halal? Nanti insya Allah terjawab di acara 20 November itu ya Bu ya? Iya, betul. Mending kita daftar untuk yang punya usaha yang ingin disertifikasi halal. Iya, sebenarnya simpel aja ya Ibu Bapak, kalau seandainya punya perusahaan sendiri gitu ya, gunakanlah bahan baku yang sudah bersertifikat halal, terigunya, gulanya, dan sebagainya. Nanti kalau seandainya pas ada yang audit itu sudah tidak susah lagi. Nah, kalau kita pakai yang curah, misalnya minyak goreng curah kan susah ditelusuri itu ya, yang di pasar yang udah kemasan kiloan kayak gitu. Nah, ini lebih enak itu yang kemasan yang sudah ada logo halalnya ya. Jadi tinggal auditor itu tinggal ngecek ini palsu atau tidaknya gitu. Jadi untuk kita yang sedang berbisnis, mulai selalu pilih minyak goreng kemasan, ikan lagi Bu, terigu yang sertifikasi halal juga ya. Jadi nantinya kalau misalnya di audit lebih mudah. Iya. Kemudian ini satu pertanyaan lagi, mohon maaf kalau terkait dengan isu UU Cipta Kerja yang berdampak pada pelabelan halal pada produk makanan, bagaimana ya Bu? Ini dari ajuan DPR itu seperti begitu ya. Jadi kita coba luruskan, jadi kita kumpulkan beberapa pakar dari perguruan tinggi itu untuk implementasinya nanti seperti apa gitu. Jadi kita lagi banyak diskusinya nih, bagaimana lagi hot-hotnya gitu ya. Sementara kan ada yang suka menggampangkan gitu ya. Jadi kayak kemarin kan seolah-olah MUI itu dihilangkan ininya. Itu sebenarnya tuh misunderstanding. Nah, sebenarnya MUI itu tetap di fatwa gitu ya. Sedangkan nanti untuk LPH-nya itu tidak LP POM saja, tetapi nanti dibantu oleh beberapa LPH. Yang sudah terdaftar itu sekitar ada 70 LPH ya, yang sudah akan beroperasi. Salah satunya Unsiah ya, LPH Unsiah kalau di Aceh, kemudian di Bandung itu Unpad, UIN, Salman, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sudah banyak yang terdaftar. Alhamdulillah sudah banyak yang terdaftar perguruan tinggi. Masya Allah ini Ibu masih banyak yang ingin bertanya karena ilmunya luar biasa ya. Mudah-mudahan insya Allah. Iya, waktunya nggak cukup ya. Mudah-mudahan bisa ada series 2-nya ya Bu kalau berkenan di waktu. Iya, mangga. Jadi lebih spesifik ya, kalau gaya hidup halal itu global gitu ya. Betul, dan mungkin nanti di series kedua tentang titik kritis makanan halal, minuman halal, kita bisa bahas bersama lagi. Iya, kita bahas juga tentang makanan kekinian ya, kita bedah forensik halal.
Ya, alhamdulillah hatur nuhun Bu Dina. Insya Allah kabar baiknya di tanggal 20 November itu ya ada acara, dan juga ada insya Allah di tahun 2021 Bu yang ada kajian halal online, kuliah halal. Ya, kuliah halal 1 semester. Ya, insya Allah nanti boleh infonya ke Isti, nanti saya share ke bunda-bunda yang Iya, insya Allah tanggal 21 itu ada festival kuliner Cina halal. Jadi kita kerjasama dengan Lao Tse, para mu'alaf. Ya. Mu'alaf Center ya, Lao Tse ya. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan Bu Dina, ilmunya, pencerahannya, insight-nya untuk kita, Masya Allah, luar biasa. Semoga dibalas Allah dengan kebaikan yang banyak. Dan nggak bosan untuk sharing di kita ya Bu ya. Oke, karena udah jam 17.33, saya sebagai moderator mengaturkan terima kasih kepada bunda-bunda, dan juga di sini masih ada Pak Camat yang hadir juga, dan semua yang hadir di sini. Kita kembali kepada MC Teh Deva. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Teh Isti dan juga Ibu Dina, juga kepada peserta yang sudah hadir dan mengikuti webinar hari ini ya. Insya Allah kita semakin aware nih sama halal, yang ternyata halal teh banyak ya, nggak hanya dari makanan dan sebagainya. Lebih melek lagi tentang halal, dan insya Allah tadi kabar baiknya sudah banyak sekali. Ditunggu informasi selanjutnya. Untuk itu kita tutup dulu acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga membaca doa. Sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kita foto bersama dulu. Oh iya, boleh. Foto bersama dulu. Mumpung masih ngumpul. Ya, mungkin quote-nya ini ya. Jadi halal is my life is halal. Oh, Masya Allah. Siap, Bu. Hatur nuhun Pak Camat, masih standby. Sehat selalu ya Pak. Hatur nuhun. Pak Camat, ada yang mau disampaikan kepada... Iya Pak. Iya, karena Salman kan kecamatannya Coblong Pak. Ya. Camat, salam ya. kenal kita warga Sedikit Coblong. aja barangkali. Sedikit aja. Ya. Boleh dia. Boleh, Pak. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Barangkali kita harus terus, Bu, jangan bosan-bosan untuk walaupun dalam Zoom meeting ini kita terus saja dengan materi-materi baru. Dan kami juga terima kasih nih, Bu, dari Salman. Memang kami juga sekarang lagi ada kegiatan untuk sosialisasi halal khususnya untuk UMKM, Bu. Mangga Pak, kita kolaborasi aja. Jadi insya Allah nanti ya kita bina aja ya Pak ya. Siap ya. Itu barangkali Bu semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipoto ya. Ya. Mungkin yang videonya belum kebuka, nih mau didokumentasikan dulu. Ayo ibu-ibu. Tuh ada Ibu Dewi Bros, terus ada. Udah pada mandi kan ya? Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu RW. Terus ketua RW juga. Ada Ibu Irma dari Surabaya juga hadir di sini. Dari Jakarta juga ada nih. Ada dari Jakarta Bu Evi juga ya. Tim dokumentasi Kak Andrian sudah siap? Oh, ada. Ya. Oke, hitung ya. Mangga, Bu Deva. Kalau ya sudah semuanya dibuka videonya nih. Buka videonya ya, mau didokumentasikan. Pada malu-malu. Iya, berarti harus senyum aja mungkin ya semuanya. Iya, udah kering nih. Enggak, 1, 2, 3. Sekali lagi, Mangga. Ada gayanya, Bu Dina? Halal like aja. Jempol 2. Oh, jempol 2.
Sehat selalu. Amin. 1, 2, 3. Mangga Kak Andrian. Ya, siap. Sip. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Salam sehat. Bu Dina. Alhamdulillah. Hatur nuhun sangat bermanfaat, Bu Dina. Ya. Mbak Isti. Ya, sami-sami. Terima kasih Devi. Salam buat keluarga Jakarta ya. Insya Allah. Ini dengan saudara ketemunya di JOM. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Atur nuhun pisan Bu Dina, punten Ya, kalau sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pak Camat, insya Allah saya tuh tahu sudah mencanangkan ya. Jadi ada dana dari wakaf. Jadi kita bina dulu UKM atau PKL Pak di sekitaran Salman dulu. Mungkin kita bikin klasteran aja per wilayah kali ya Pak ya. Jadi kita mulai bergerak aja karena bagaimanapun juga si pedagang kaki lima ini harus kita selamatkan karena mereka itu sangat dekat dengan perut umat ya. Karena umat itu kan tidak selalu makan di McDonald gitu ya yang sudah bersertifikat halal. Jadi kita PKL kita coba untuk sosialisasi edukasikan ya. Jadi kita bantu juga mereka untuk jualan online Pak kalau seandainya nanti sudah dibina kehalalannya. Jadi saya minta restu dari Pak Camat ya. Sip. Mantap. Ada Bu RW, Mbak RW 04 Bu Dewi. Bu Dewi di RW mana Bu? RW 04 Coblong. Daerah apa ya itu? Kelurahan Dago. Oh Dago. Iya. Iya. Oke deh. Iya, termohon. Mungkin udah selesai ya Neng Isti ya? Ya, nuhun Ibu. Terima kasih. Ya, hatur nuhun buat semuanya. Sehat selalu ya. Amin. Hatur nuhun. Ya, mangga. Izin lab kali ya? Ya, Ibu. Ya. Ayo mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu RW, Bu Dewi, Bu Bos, Mama Naisha, dan Nuha. Bu Dewi nggak kedengar suara. Ini mudah-mudah semua cantik-cantik. Wak Dewi. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ada Wak Dewi. Ya. Ternyata banyak yang saudaraan ya akhirnya. Iya. Ketemu gitu. Saudaranya Bu RW. Oh gitu, Bunda Nuhat ya saudaraan Abu RW. Iya. Saya juga saudara di sini. Bu Dewi. Oh. Bunda juga saudara ya. Saudara satu RW. Iya. Alhamdulillah. Ya, nuhun Mbak Isti, Bu Dewi. Nuhun. Assalamualaikum. Nuhun sadayana Teh Anissa juga. Ya.